Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Penguasa api raksasa yang tak terlihat itu dipegang dari bawah ke atas. Pada saat jaring besar jatuh, itu bertabrakan dengannya. His, his. Suara benturan keras dalam imajinasi tidak keluar, tetapi suara mendesis seperti campuran es dan api. Pada saat yang sama, kekosongan di mana keduanya bersentuhan juga tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, dalam ledakan tumpul, kekosongan di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Saat ledakan tumpul menyebar, Xiao Yan berdiri di tempat dengan wajahnya tidak berubah. Dengan sedikit getaran di telapak tangannya, penggaris api yang tak terlihat di tangannya menyebar secara otomatis. Hampir pada saat yang sama, 7 penyihir arai di sekitar mereka menjadi pucat, tubuh mereka lumpuh dan tidak terkendali, dan rasa sakit datang dari lubuk hati mereka. Kekuatan jiwa beberapa orang rentan terhadap nyala api yang tak terlihat. Nyala api yang mengerikan dengan cepat membakar jiwa mereka dengan kekuatan absolut. Jika mereka tidak mengambil kembali kekuatan jiwa yang tersisa tepat waktu sekarang, saya khawatir itu akan menjadi tabrakan dari napas pendek ini, yang akan secara serius merusak asal-usul jiwa mereka. Pada saat itu, saya khawatir bahkan level penyihir mereka akan berkurang. Jika salah satu tidak melakukannya dengan baik, bahkan mungkin meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diperbaiki. Ketika mereka memikirkan hal ini, ketujuh orang itu bahkan lebih ketakutan. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di depan mereka dengan ngeri. Mereka menggunakan kedua tangan dan kaki, dan tubuh mereka tanpa sadar mundur ke belakang. Mereka tidak berpikir bahwa akan sulit bagi mereka untuk menjadi lawan dari orang-orang di depan mereka dengan kekuatan 7 orang. Selain itu, bahkan orang-orang yang lewat saat ini tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mata mereka terfokus pada pemuda berjubah hitam di hadapannya. Untuk sementara waktu, Xiao Yan menjadi fokus mata semua orang. Mengabaikan pemandangan dari orang yang lewat, Xiao Yan menatap pria kuat itu dengan tatapan tajam. Dalam konfrontasi tadi, orang kuat menginvestasikan kekuatan jiwa paling banyak, yang menyebabkan kerusakan paling serius pada jiwanya di antara 7 orang saat ini. Namun, ini tidak mempengaruhi pikiran Xiao Yan untuk membunuhnya. Rasakan niat membunuh di mata Xiao Yan, dan ekspresi wajah pria yang penuh ketakutan tidak bisa membantu untuk berubah lagi. Dia memaksa tubuhnya kembali, menatap Xiao Yan dengan ngeri, dan berteriak. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah Jin Yao Cheng, wilayah dari Asosiasi Penyihir Arai. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi karena kamu bersikeras meminta masalah kepadaku, aku tidak akan sopan kepadamu. Bahkan jika kamu adalah penyihir Matrix, aku akan membunuhmu. Wajah Xiao Yan dingin. Saat dia berbicara, dia melangkah maju perlahan. Dia melihat bahwa dia telah datang kepada orang kuat itu. Telapak tangannya terangkat, dan api putih hutan menyembur keluar dari telapak tangannya, dengan cepat menutupi seluruh telapak tangan Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, pria kuat itu langsung merasa ketakutan. Saat ini, dia tidak bisa lagi peduli tentang asal-usul jiwanya dan menahan rasa sakit yang tajam dari lubuk jiwanya. Pria besar itu memanjat dengan keras dan ingin melarikan diri ke kerumunan. Melihat orang ini ingin melarikan diri, Xiao Yan secara alami tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia mengepalkan 5 jarinya dan ingin meninju pria besar itu. Pada saat ini, suara yang kuat datang tiba-tiba di pintu masuk rumah lelang. Simpan orang-orang di bawah adikku. Suara tebal kata-kata datang seperti guntur yang berat. Kekuatan khusus yang terkandung dalam suara itu mengejutkan jiwa. Bisa dibayangkan bahwa itu pasti keterampilan bertarung jiwa. Namun, meskipun ada halangan dari suaranya, Xiao Yan tidak bermaksud untuk berhenti. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, yang terakhir secara langsung mengabaikan keterampilan jiwa. Pada saat yang sama, tinjunya tidak berhenti sama sekali. Tinju api putih Sen berubah menjadi massa api di kehampaan, dan meraung lurus ke belakang pria di depannya, melewati kehampaan yang tak terlihat, ada celah ruang gelap. Su, linglai memecah udara tiba-tiba terdengar. Orang yang membuat suara tadi bergegas menuju api putih hutan dengan warna positif rendah, berniat untuk menghentikannya. Namun, tidak peduli seberapa cepat pria itu, dia masih selangkah di belakang pada akhirnya. Ketika sosok itu datang ke kelompok cahaya api, kelompok api putih Sen kebetulan memukul pria besar itu dengan keras.
Tiba-tiba, tangisan sedih naik ke langit, dan cahaya api putih sen juga naik dan terpantul di mata sosok itu. Untuk sesaat, semua orang di lapangan terdiam, dan mata mereka tertuju pada sosok yang muncul pada saat itu seperti sorotan. Kemudian, suara terkejut mengisap udara dingin terdengar. Saat ini, yang terakhir juga mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan tanpa daya. Jarak antara mereka hanya beberapa meter. Mereka saling memandang. Mata Xiao Yan setenang air, dan yang terakhir tidak berdaya. Saat ini, hal-hal telah berkembang menjadi hasil seperti itu. Bahkan jika dia tidak puas, apa yang bisa dia lakukan? Jelas tidak hemat biaya untuk menyinggung kaisar yang bertarung kuat demi orang mati. Mata bayangan itu menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Segera, ekspresi terkejut melintas di matanya yang cerah. Dia belum pernah melihat pria muda yang kuat melawan kaisar, tetapi dia seharusnya mendengar tentang orang-orang seperti itu di wilayah barat, tetapi orang-orang di depannya memberinya rasa keanehan yang lengkap. Ini harus membuat orang mempertimbangkan kembali keseriusan masalah. Ketika sosok itu memandang Xiao Yan. Saat ini, seorang pria parubaya muncul di depan Xiao Yan. Dia mengenakan jubah leher bulat ungu, wajah persegi, janggut, alis pedang, dan bintang. Dia cukup heroik, terutama bau yang tumpah dari tubuhnya membuat Xiao Yan merasa khusyuk. Saya khawatir kultivasi orang di depan saya tidak akan kalah dengan patriark 4 sekte besar. Ini juga Doudi bintang 8 yang kuat. Jin Yao Cheng benar-benar naga yang tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saya Wu Gang, wakil presiden dari toko lelang ini. Beranikah Anda bertanya pada Tuan Tabu? Setelah sedikit ragu, Wu Gang dengan sopan melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Saya Xiao Yan." Melihat yang terakhir, Xiao Yan juga membungkukkan tangannya dan memeluk tinjunya dengan sopan. Dari wajah yang terakhir, dia tidak bermaksud untuk menyelidiki masalah barusan, yang menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. "Apakah Anda tahu siapa dia, Tuan?" Meskipun Wu Gang tidak menyelidiki kematian Liu Mengzi, dia tidak bisa tidak membawa topik ke masalah ini. Bagaimanapun, pria ini meninggal di pintu rumah lelangnya, tetapi rumah lelang mereka tidak melakukan tindakan apapun, yang pasti akan terganggu oleh sekelompok orang dari Asosiasi Penyihir Arai. Penyihir Arai urutan ketiga, anggota Asosiasi Penyihir Arai. Xiao Yan tersenyum, dan tidak ada rasa takut dalam senyumnya. Melihat penampilan Xiao Yan, Wu Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari kekuatan jiwa dan api aneh Xiao Yan, Wu Gang dapat melihat bahwa dia adalah seorang herbalis, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah Jin Yao Cheng, wilayah para penyihir. Sungguh menakjubkan dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan mudah. Namun, tepat ketika Wu Gang hendak berbicara lagi, beberapa sosok berjubah emas datang dengan cepat di kerumunan yang jauh. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan cemberut sedikit. Kemudian Wu Gang dengan cepat membuat isyarat undangan ke Xiao Yan. Ketika sekelompok orang tiba di masa depan, mereka mengundang Xiao Yan ke rumah lelang. Di rumah lelang di Jinyao Cheng, Wu Gangzheng membawa Xiao Yan ke bagian dalam rumah lelang. "Presiden Wu, Anda membawa saya ke rumah lelang. Bagaimana dengan orang-orang di luar?" Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak takut akan hal itu. Ini terjadi karena orang-orang dari Asosiasi Penyihir Arai datang ke pintu, itu harus diselesaikan olehnya. Sekarang dia memasuki rumah lelang, bagaimana dengan hal-hal di luar? Hehe, Tuan, jangan khawatir. Meskipun orang-orang itu mendominasi, mereka hanya beberapa antek. Mereka belum akan melakukan apa-apa. Orang-orang di rumah lelang kami secara alami akan mengirim mereka pergi. Wu Gang tersenyum cerah dan menjawab Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega. Dia melengkungkan tangannya ke Wu Gang di depannya dan berkata dengan rasa terima kasih. "Kalau begitu, terima kasih, Tuan Wu." "Haha, tidak sakit. Ini hanya sepotong kue." Wu Gang terkekeh, dan kemudian dia berhenti bicara. Dengan Xiao Yan, dia meletakkan kakinya yang berat di lantai di bawah kakinya dan membuat suara pendaratan yang keras. Mereka berjalan perlahan menuju kedalaman rumah lelang. Kedua pria itu berjalan ke depan. Xiao Yan melihat sekeliling. Ruang di sekitarnya gelap dan orang tidak bisa melihat apa yang ada. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil beberapa langkah. Dua mutiara malam tertanam di kolom di kedua sisi, memancarkan cahaya putih lembut untuk menerangi saluran. Mata Xiao Yan menyapu dari ruang gelap di kedua sisi,
dan warna terkejut melintas di matanya. Kegelapan ini tampaknya tidak disebabkan oleh cahaya redup, itu adalah buatan manusia. Ada ruang besar di rumah lelang. Melihat sekeliling, ada balok dan kolom yang langsung menuju kubah untuk menopang seluruh rumah lelang. Di kejauhan garis pandang Xiaoyan, Anda hampir tidak dapat melihat beberapa sinar matahari. Selain itu, ini adalah kegelapan. Anehnya, kegelapan itu tampak merayap perlahan. Ketika Anda melihat dengan cermat, Xiaoyan menemukan bahwa itu hanya tirai hitam. Rumah lelang terbuka tampaknya diselimuti tirai besar. Sebelum dibuka, tirai tidak akan pernah bisa dibuka dengan mudah. Melihat ke belakang, Xiaoyan melihat tidak jauh ke depan. Ada koridor vertikal dan horizontal antara balok dan kolom, dan akan ada persimpangan di setiap bagian lainnya. Seluruh koridor itu melingkar dan langsung menuju kegelapan. Tampaknya membentuk busur dari kejauhan. Xiaoyan berpikir bahwa ruang di rumah lelang harus sama dengan kebanyakan rumah lelang. Mereka bulat, dan koridor itu dibangun di sekitar rumah lelang di tengah. Adapun fungsinya, tentu hanya orang-orang di rumah lelang yang tahu. Haha, omong-omong, saya melihat Tuan berdiri di depan rumah lelang. Saya pikir Anda harus datang ke rumah lelang kami. Kalau begitu, jika Tuan memiliki pertanyaan, tanyakan saja, saya harus tahu segalanya. Petik 2. Tepat ketika mereka diam, Wu Gang tiba-tiba tertawa dan membuka mulutnya, tampaknya sengaja memecah suasana hening. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangkat alisnya dan berkata, "Faktanya, di lelang berikutnya, saya berharap tahu apa yang akan terjadi pada lelang dalam 2 bulan. Tuan, apakah Anda ingin bertanya tentang Fusang Hua?" Wu Gang menyeringai dan menunjukkan senyum licik, sementara Xiaoyan mengangkat bahu tanpa komitmen. Dia hampir tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang alasan ini. Seharusnya ada lebih dari beberapa orang yang ingin menanyakannya baru-baru ini. Haha, sepertinya Tuan Xiaoyan juga harus mendapatkan cincin itu. Wu Gang tersenyum dan kilatan cahaya murni melintas dari bagian bawah matanya. Mampu mendapatkan cincin itu menunjukkan bahwa orang-orang di depan mereka sangat kaya atau berkuasa, tetapi tidak peduli yang mana dari keduanya tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi pelelangan mereka. Alasan mengapa mereka memasukkan informasi tentang bunga Fusang ke dalam cincin itu dan menyebarkannya adalah untuk memungkinkan mereka yang memiliki kekuatan nyata untuk bersaing satu sama lain. Ambil esensi dan buang kotorannya. Dengan cara ini, orang-orang yang akhirnya bisa mendapatkan cincin itu tidak berani mengatakan semuanya, tetapi setidaknya sebagian besar dari mereka pastilah orang yang kuat dengan informasi orang dalam. Pada saat itu, dengan orang-orang ini berpartisipasi dalam pelelangan, itu pasti akan menunjukkan nilai barang-barang di pelelangan secara maksimal. Tentu saja, keuntungannya juga merupakan angka yang sangat besar. Jangan khawatir, Tuan, karena kami telah menyebarkan jaring yang begitu besar, berita tentang Fusang Hua tidak akan pernah salah. Bagaimanapun, publisitas yang kami lakukan di rumah lelang ini sangat besar. Banyak orang di wilayah barat tertarik. Bahkan jika ini adalah Jinyao Cheng, tidak ada yang berani membuat lelucon besar seperti itu. Saya secara alami percaya ini, tetapi satu-satunya rasa ingin tahu saya adalah, dapatkah Anda benar-benar yakin bahwa bunga itu adalah Fusang? Xiaoyan berhenti, mengerutkan kening dan menatap Wu Gang di depannya. Apakah bunga fusarium itu benar atau salah telah menghilangkan semua keraguan sejak dia tiba di Jinyao Cheng, tapi sekarang satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah bahwa bunga fusarium ini benar-benar direktur pohon roh kuno fusarium, dan bunga fusarium itu. Bagaimanapun, seperti yang diketahui Xiaoyan, bunga kembang sepatu biasanya memiliki 5 kelopak. Saya belum pernah mendengar bahwa bunga kembang sepatu akan menumbuhkan 6 kelopak. Dari sini saja sudah cukup diragukan keaslian bunga kembang sepatu ini. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Rao ragu-ragu dengan temperamen Wu Gang. Sepertinya tidak ada yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya baru-baru ini, dan inilah yang dia curigai. Sejauh yang dia tahu, kembang sepatu 6 kelopak tidak pernah muncul di daratan dalam sejarah, dan karena ini, pemilik kembang sepatu ini akan melelangnya. Jika tidak, siapa yang mau melelang kembang sepatu yang tumbuh dari roh kuno kembang sepatu pohon? Tuan Xiaoyan, sejujurnya, pertanyaan Anda adalah apa yang kami curigai. Bagaimanapun, bunga Fusang adalah bunga aneh antara langit dan bumi. Nilainya tidak terukur. Namun, menurut catatan sejarah, bunga Fusang dengan 6 kelopak bunga tidak pernah muncul di daratan. Tapi bagaimanapun,
menurut pemeriksaan banyak ahli penilaian kami, bunga fusang ini memang benar-benar bunga kembang sepatu yang tumbuh dari pohon roh kuno kembang sepatu. Wu Gang mengerutkan kening. Meskipun banyak master disebutkan dalam kata-katanya, dia masih tidak bisa mempercayainya pada akhirnya, tetapi sekarang, badai tak terlihat yang disebabkan oleh bunga fusang perlahan terbentuk di gurun barat. Siapa yang peduli apakah ia memiliki 6 kelopak atau tidak? Mendengar kata-kata Wu Gang, Xiao Yan juga mengerutkan kening dan bermeditasi untuk waktu yang lama. Dari kata-kata Wu Gang, dia dapat mendengar bahwa yang pertama tidak berbohong, dan bahkan mereka meragukan keaslian Fusang Hua, tetapi sekarang semakin dekat ke awal pelelangan, dan semua ini telah mencapai situasi yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, apakah bunga Fusang ini benar atau salah? Saat ini kita hanya bisa mengikuti perkembangan situasi selangkah demi selangkah. Ketika Xiao Yan meninggalkan rumah lelang, langit benar-benar gelap. Malam tiba, dan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh kota Jinyao juga tersembunyi dalam kegelapan. Meski sudah malam, kota Jinyao masih sangat makmur. Seluruh kota terang benderang. Meskipun kebisingan yang ramai berkurang banyak, itu masih tidak bisa menutupi suasana yang hidup. Setelah percakapan sore, Xiao Yan menjadi lebih dekat dengan Wu Gang. Pada saat yang sama, dari Wu Gang, Xiao Yan juga belajar banyak tentang Jinyao Cheng. Ketika Xiao Yan pergi, yang terakhir juga memilih tempat tinggal untuk Xiao Yan, yang terletak di belakang rumah lelang. Ada loteng eksklusif, yang dibangun oleh rumah lelang, tujuannya untuk menerima beberapa tamu penting. Pada awalnya, Xiao Yan menolak beberapa kali, tetapi Wu Gang mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi duri di mata beberapa orang di asosiasi penyihir arai dan pasti akan menimbulkan masalah lagi setelah keluar. Dengan kata-kata ini dan undangan tulus Wu Gang, Xiao Yan juga setuju. Keluar dari rumah lelang, Xiao Yan berdiri di langit malam. Di sini, dia bisa lebih jelas merasakan tekanan yang dibawa oleh susunan di atas kepalanya. Dalam menghadapi hal itu, bahkan dia sedikit takut. Arai ini sama sekali tidak biasa. Arai Orde ketiga dan Orde keempat dapat dibandingkan. Aku takut itu akan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Sulit untuk membayangkan bahwa ada begitu banyak susunan di wilayah barat. Saya khawatir kekuatan orang yang bisa mengukir susunan ini luar biasa. Setelah beberapa kata seru di dalam hatinya, Xiao Yan kembali ke loteng dan datang ke loteng tempat dia tinggal. Xiao Yan berdiri di atasnya, tapi dia tidak masuk, tapi wajahnya merenung. Dia sedang memikirkan sesuatu dengan hati-hati di dalam hatinya. Dari percakapan dengan Wu Gang sore ini, Xiao Yan tahu bahwa pelelangan telah menarik banyak kekuatan besar di wilayah barat. Kekuatan itu, tanpa kecuali, datang untuk bunga Fusang. Meskipun keaslian bunga Fusang tidak dapat ditentukan sepenuhnya, dari apa yang diketahui Xiao Yan dan gambar yang terlihat di cincin, 9 dari 10, bunga Fusang ini adalah tubuh asli. Oleh karena itu, terlepas dari keasliannya, Xiao Yan harus bersaing dari sudut pandang bahwa bunga ini dapat menggerakkan begitu banyak kekuatan besar. Namun, karena pelelangan itu belum pernah terjadi sebelumnya, Xiao Yan harus mencoba untuk menghasilkan produk lelang yang sangat kuat di pelelangan. Kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai puncak dukun tingkat ketiga, yang bahkan lebih baik daripada ahli jamu senior tingkat ketiga biasa. Menurut kekuatan jiwa dari ranah reunifikasi, kekuatan jiwa Xiao Yan juga telah memasuki bagian tengah dari ranah reunifikasi, dan hanya berjarak satu garis dari tahap selanjutnya. Tapi garis jarak inilah yang membuat Xiao Yan tidak dapat memperbaiki pil urutan keempat, yang telah menjadi kendala terbesar yang dihadapi Xiao Yan. Pada tingkat pelelangan ini, sulit untuk bersaing memperebutkan Fusang Hua di pelelangan terakhir kecuali dia mengeluarkan pil tingkat keempat. Namun, dengan cadangan pil Xiao Yan di atas ring, tidak ada pil tingkat keempat, tetapi hanya beberapa. Apalagi kebanyakan dari mereka digunakan untuk penyembuhan. Karena itu, dia harus mengeluarkan pil yang sangat kuat, pil yang digunakan untuk bersaing memperebutkan bunga Fusang. Untuk tujuan ini, Xiao Yan mengaduk-aduk cincin untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengeluarkan volume dan Fang kuno. Ini adalah volume pil urutan keempat, yang disebut pil Xingshen. Pil ini tidak dapat memulihkan cedera atau meningkatkan kultivasi, tetapi memiliki efek yang tak tertandingi oleh semua pil. Pil kebangkitan dapat mengeluarkan kotoran dari tubuh bagi praktisi. Kultivasi sangat panjang. Dibutuhkan banyak waktu untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, mulai dari puluhan tahun hingga ribuan tahun.
Untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi, pil ajaib yang dapat membantu orang meningkatkan pencapaian mereka tidak diragukan lagi menjadi apa yang dirindukan semua orang. Lagi pula, hanya satu pil, artinya, itu dapat mengurangi latihan keras selama puluhan tahun dan ratusan tahun. Tidak ada yang bisa iri pada hal-hal baik seperti itu. Oleh karena itu, sejumlah besar pil yang digunakan untuk meningkatkan kultivasi lahir dari ini. Bagaimanapun, pil adalah hal eksternal, yang tentu saja merupakan jalan pintas. Namun, setelah menelan pil, bahkan setelah pemurnian, kekuatan asli pil akan tetap ada di tubuh orang. Setelah menelan pil untuk waktu yang lama, kekuatan itu akan terus menumpuk di tubuh kultivator dari waktu ke waktu. Ini telah menjadi bahaya tersembunyi yang sulit untuk dihapus. Begitu kekuatan obatnya terlalu berat, itu akan mempengaruhi kultivasi pada tingkat yang ringan, dan menghancurkan masa depan pada tingkat yang berat, yang akan mengubah segalanya menjadi tidak ada dalam sekejap. Oleh karena itu, begitu ada pil seperti pil Xingchen di pasaran, itu pasti akan menyebabkan banyak keributan. Secara khusus, pil kebangkitan ini, sebagai pil tingkat keempat, mengandung obat yang cukup untuk menghilangkan obat kompleks di dalam tubuh untuk seorang pejuang yang kuat. Oleh karena itu, setelah pil kebangkitan berhasil disempurnakan, Xiao Yan percaya bahwa itu pasti akan menjadi kuda hitam di pelelangan. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang tenang, dan dia juga memiliki rasa rindu di hatinya. Setelah kembali ke pikirannya, Xiao Yan ingat bahwa dengan kemampuan herbalis tingkat ketiga, dia tampaknya tidak dapat memperbaiki pil tingkat keempat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit, tapi kemudian sudut bibirnya mulut menyeringai lagi. Meskipun dia bukan dukun tingkat keempat, untungnya, di tangan dukun, dia sepertinya selalu bisa memperbaiki beberapa pil aneh, seperti Sengling dan pil Sengling, pil tingkat keempat, dapat meningkatkan banyak kekuatan jiwa bagi mereka yang menelannya dalam jangka waktu tertentu. Awalnya, Xiao Yan tidak memiliki benda ini, tapi kali ini, dia mengambil salah satu dari 7 cincin orang. Dari kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, jika dia menelan pil Sengling, kekuatan jiwa Xiao Yan bisa sangat meningkat. Menurut dugaan Xiao Yan, aku khawatir setidaknya bisa sebanding dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, pemurnian obat menengah tingkat keempat, dan pil kebangkitan hanya pil primer tingkat keempat. Oleh karena itu, dengan restu dari Sengling dan kekuatan jiwa Xiao Yan sudah cukup untuk mendukungnya untuk memurnikan pil kebangkitan. Pada saat itu, di pelelangan, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing dengan semua kekuatan untuk 1 atau 2. Adapun saat ini, Xiao Yan berencana untuk meningkatkan seluruh tubuhnya ke tingkat terbaik. Dengan cara ini, bahkan tingkat keberhasilan pemurnian pil Xingchen dapat meningkat banyak. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia duduk di loteng dengan kaki disilangkan. Dengan Xiao Yan menutup matanya, formula yang terbakar di tubuhnya juga bekerja dengan tenang pada saat ini. Di langit malam, tubuh Xiao Yan duduk diam, seperti biksu tua. Saat Xiao Yan duduk seperti ini, keterampilan Jue yang terbakar di tubuhnya mulai bekerja. Kemudian, dari topan di tubuh Xiao Yan, ada isapan khusus yang secara bertahap dicurahkan. Antara langit dan bumi, energi berbintik-bintik dari langit dan bumi tampaknya berada di bawah semacam daya tarik dan berkumpul menuju Xiao Yan. Dalam kultivasi yang lambat ini, napas di tubuh Xiao Yan juga perlahan meningkat dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Karena semangat juang yang dikonsumsi dengan bertarung dengan orang-orang itu di siang hari dengan cepat pulih di malam yang gelap, tetapi selama 1 jam, napas di tubuh Xiao Yan telah pulih kembali ke puncaknya. Hati Xiao Yan tenang dan tidak bisa membuat gelombang. Pernapasan menjadi lambat dan teratur, dan keterampilan Jue yang terbakar di tubuh berhenti secara bertahap. Semuanya telah benar-benar pulih ke puncaknya. Dalam keadaan ini, bahkan Kaisar Bintang 7 yang bertarung tidak dapat dengan mudah melukai Xiao Yan. Di malam yang gelap, Xiao Yan sepertinya merasakan angin yang mendekat. Anginnya penuh yin dan cukup dingin. Itu menyapu tubuh Xiao Yan. Itu ringan seperti gumpalan kain kasa dan pisau tipis, yang menggores keras dari atas ke bawah seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis. Jelas, Xiao Yan tidak terluka, tetapi dia sepertinya disiksa. Jantungnya tiba-tiba menegang, dan otot-ototnya tanpa sadar menegang, seolah menahan angin dingin. Namun, matanya yang tertutup masih tidak terbuka, dan wajahnya tanpa ekspresi.
Faktanya, semua rasa sakit hanyalah perasaan di lubuk hati Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah memasuki konsep artistik khusus. Di malam yang gelap, badai tampaknya menjadi lebih ganas. Angin bersiul terdengar di telinga Xiaoyan, tapi itu tajam seperti lolongan tajam hantu. Bila angin tak terlihat dengan kejam melintasi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan mengatupkan giginya di dasar hatinya dan menahan rasa sakit yang seharusnya tidak dia rasakan. Apa yang sedang terjadi? Hanya angin teduh yang membuatnya merasa sangat sakit. Mengapa? Xiaoyan bingung. Itu hanya kekuatan yang paling rentan di dunia. Mungkinkah itu menyakitinya? Angin jahat bergema tanpa henti di hati Xiaoyan dan menghantam jiwanya yang tak berdaya. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasa bahwa pertahanannya sia-sia. Xiaoyan sangat ingin menahan angin yin, tetapi yang akhirnya dia dapatkan hanyalah cambuk yang kejam. Rasa sakit yang menusuk jantung datang dari seluruh Xiaoyan. Sampai saat tertentu, Xiaoyan tidak lagi mampu melawan dan hanya bisa berlari bersama angin sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh angin yin. Namun tak disangka, saat Xiaoyan berbalik dan lari mengikuti arah angin gelap, Xiaoyan hanya merasakan kecepatannya meningkat pesat dalam sekejap. Langkahnya seperti hantu. Berbalik, angin gelap tampaknya memadatkan esensi, seperti gelombang hitam, mengejar Xiaoyan. Menyadari hal ini, Xiaoyan sangat khawatir dan kabur dengan tergesa-gesa. Dia bahkan lebih ketakutan. Sepertinya dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah kekuatan dunia ini. Di depannya, apa yang disebut manusia, semangat juang dan jiwa tidak ada apa-apanya di depannya. Bagaimanapun, bahkan manusia hanyalah sebutir debu di antara langit dan bumi. Xiaoyan Ran dengan panik maju. Semakin cepat kecepatan di bawah kakinya, semakin ganas angin yin di belakangnya. Yang terakhir sepertinya selalu menjaga jarak tertentu dari Xiaoyan. Xiaoyan lambat, yang terakhir lambat, Xiaoyan cepat, dan yang terakhir juga cepat. Dengan cara ini, angin yin yang mengejar Xiaoyan bukanlah angin yin yang mengikuti jejak Xiaoyan. Berdengung. Tiba-tiba, mata tertutup Xiaoyan tiba-tiba terbuka, mata terbuka lebar, menatap langit malam yang gelap dan kosong di depannya. Lalu, angin yin datang dan menyapu Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan tidak merasakan sakit lagi. Sebaliknya, dia sepertinya menyadari sesuatu. Pada saat angin yin bertiup di atas tubuh Xiaoyan, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bertiup di atas Xiaoyan dalam angin. Waktu keberadaan kekuatan itu sangat singkat sehingga Xiaoyan tidak bisa menangkapnya. Xiaoyan merasa sedikit lamban di hatinya. Meskipun kekuatannya tampak halus, dia pikir itu bukan tidak mungkin untuk menangkapnya, tetapi hanya perlu memahami waktu yang tepat. Terlebih lagi, perasaan bahwa kekuatan yang dibawa ke Xiaoyan sangat mirip dengan kekuatan yang Xiaoyan rasakan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengambil napas ini, bisakah Xiaoyan melepaskan kekuatannya yang ganas seperti itu sekarang. Jika Anda dapat mengontrol kekuatan langit dan bumi, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan Xiaoyan. Xiaoyan menahan napas dan merasakan energi yang terkandung dalam angin yin dengan keadaan pikirannya. Energi itu hanya sesaat. Jika ingin menangkapnya, Xiaoyan harus cepat, akurat, dan kejam. Selama Anda menangkap salah satu dari 3 poin pada saat yang sama, mudah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Xiaoyan sepertinya meremehkan kesulitan yang ada di dalamnya. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan aneh yang terkandung dalam angin yin setiap saat, waktu ketika kekuatan itu muncul sangat singkat. Bahkan dengan pikiran Xiaoyan, waktu masih jauh lebih buruk setiap saat. 10, 20, 30. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Xiaoyan telah menembak ratusan kali berturut-turut, tetapi setiap kali dia kembali dengan tangan kosong. Jejak kekuatan itu tampaknya hidup. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan menangkap waktu itu di dalam hatinya, setiap kali Xiaoyan hendak menangkapnya dengan sukses, dia selalu menghindari ujung jari Xiaoyan dengan cara yang sangat cerdik. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa? Aku sudah mengetahui dengan jelas waktu setiap tembakan. Aku bisa menangkapnya dengan jelas, tapi setiap kali. Desis. Tunggu, aku sudah tahu waktunya. Tepat ketika Xiaoyan merasa kehilangan ratusan kegagalan, Xiaoyan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Saya ingat barusan, dalam konsepsi artistik yang aneh itu,
Saya dan angin yin di belakang saya mempertahankan penampilan maju dan mundur bersama-sama. Xiao Yanjin, angin yin masuk, Xiao Yan mundur, lalu angin yin juga mengikuti. Mundur. Dengan kata lain, kunci untuk merebut sinar energi itu bukanlah apakah Xiao Yan mengambil gambar atau tidak, tetapi ide di dalam hatinya. Selama Xiao Yan tidak memiliki gangguan, sinar energi itu secara alami akan tetap berada di depan Xiao Yan. Dengan ide ini di dalam hatinya, Xiao Yan melakukan upaya yang berani. Angin yin menerpa. Kali ini, Xiao Yan benar-benar santai dan membuang semua pikirannya ke belakang. Dasar hatinya tenang, seperti kolam yang dalam, tenang dan dalam, tanpa ombak. Angin bertiup, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan tidak sengaja merasakan keberadaan energi itu. Ada kekosongan di telapak tangannya, seolah energi itu benar-benar dikumpulkan oleh Xiao Yan. Kemudian, pada saat kelima jari Xiao Yan tertutup, jantung Xiao Yan bergerak, dan telapak tangannya yang terkepal tiba-tiba bergetar. Kemudian, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Berhasil. Pada saat jejak kekuatan mengalir ke tubuh, Xiao Yan tidak bisa menahan tangis. Ada emosi panas yang tak terkendali mengalir di lubuk hatinya. Pikirannya bergerak. Di tengah alisnya, kekuatan jiwa yang melonjak segera mengalir ke tubuh dan dengan cepat bergabung ke lengan kanannya di sepanjang garis meridian, tetapi dalam sekejap mata, itu mengelilingi energi. Xiao Yan melihat ke dalam dan mengamati dengan cermat. Saat ini, energi aneh dikelilingi oleh kekuatan jiwa dan tetap berada di siku Xiao Yan. Dari keadaan Xiao Yan saat ini, energinya seperti aliran udara yang tidak terlihat. Itu meringkuk menjadi bola di bawah pelukan kekuatan jiwa dan ada di meridian di antara tulang. Dari luar, lekukan lengan kanan Xiao Yan menonjol tinggi, seperti ada sesuatu yang tersangkut di dalamnya. Namun, untungnya, Xiao Yan tidak merasakan sakit untuk ini. Pada saat ini, meskipun energi ini ada di Xiao Yan, itu tidak hanya tidak membawa rasa sakit untuk yang terakhir, tetapi juga mengejutkan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan sedang membayangkan bahwa jika dia dapat menelan energi aneh ini, apakah kekuatan tempurnya akan meningkat. Dengan keraguan di hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi penampilannya sendiri. Di bawah kendali pikirannya, dia perlahan mendekati aliran udara. Untungnya, sampai Xiao Yan datang ke aliran udara, yang terakhir tidak menimbulkan reaksi apapun, seolah-olah aliran udara bisa ditelan langsung oleh Xiao Yan. Ketika dia mendekati aliran udara, Xiao Yan tidak punya cara untuk memulai, dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tegang. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga dengan jelas melihat bahwa aliran udara di depannya sepertinya mulai mengalir deras pada saat suasana hatinya berubah-ubah. Menyadari hal ini, Xiao Yan tercengang. Matanya berbinar dan dia dengan cepat melangkah mundur. Sementara suasana hatinya santai, aliran udara di depannya kembali tenang. Melihat adegan ini, Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu sekaligus. Energi ini sama seperti saat Xiao Yan menangkapnya sebelumnya. Reaksinya berasal dari emosi batin Xiao Yan. Selama hati Xiao Yan tenang, energi ini seharusnya tidak memiliki tanda-tanda kerusuhan. Setelah menyadari ini di dalam hatinya, Xiao Yan langsung menunjukkan senyum bahagia. Dengan cara ini, tidak mudah untuk menelan energi ini. Xiao Yan menghela napas panjang di dalam hatinya. Xiao Yan secara bertahap mengendurkan seluruh tubuhnya, napasnya menjadi rata dan halus, dan bagian bawah hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Ekstasi yang dibawa oleh energi ke dalam tubuhnya sesaat sebelumnya menjadi panjang dan stabil dengan napas teratur Xiao Yan di antara hidungnya. Sampai saat tertentu, seluruh napas Xiao Yan benar-benar tenang, dan hatinya tenang, semua pikiran terlempar keluar dari benak Xiao Yan. Sampai sekarang, Xiao Yan hanya melihat aliran udara tak terlihat di depannya lagi. Saat suasana hati Xiao Yan menjadi stabil, aliran udara di depannya seperti danau yang tenang. Telapak tangan yang tidak nyata menyebar perlahan, hanya untuk mendengar kepulan, dan api putih hutan naik bersamanya. Nyala api menyebar, dan suhu tinggi yang mengerikan akhirnya mengubah aliran udara yang tak terlihat. Xiao Yan tenang, dan nyala api menyebar. Dia benar-benar membungkus aliran udara yang tak terlihat, memenuhi udara, dan nyala api naik dan halus. Untuk kekuatan yang tidak diketahui ini, belum lagi Xiao Yan, saya khawatir tidak ada yang bisa menelannya dengan mudah. Oleh karena itu, demi asuransi,
Xiao Yan dapat benar-benar yakin hanya dengan menyempurnakannya secara menyeluruh. Aliran udara tak kasat mata terus-menerus dan keras diputar di bawah paket api, dan kadang-kadang akan ada sedikit suara mendesis. Anda dapat dengan jelas melihat gumpalan kabut putih keluar darinya, dan kemudian itu akan berubah menjadi ketiadaan di bawah pemurnian api dingin roh tulang. Proses pemurnian berlangsung selama setengah jam. Akhirnya, aliran udara tak kasat mata menjadi kosong seperti genangan air jernih, seolah-olah tidak ada apapun di pusat pemurnian api yang berbeda. Dan sampai saat ini, Xiao Yan baru saja membubarkan api, dan kekuatan jiwa terus menyelimuti. Dia dengan hati-hati menjelajahi aliran udara aneh yang sepertinya tidak ada apa-apanya, dan akhirnya membuat keputusan di dalam hatinya. Pada saat Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya, aliran udara tak kasat mata langsung mengalir deras, seperti ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap mata, itu melewati semua meridian di tubuh Xiao Yan dan datang ke topan. Di mata tercengang Xiao Yan, itu menghilang ke ruang topan dengan suara mendesing. Ini, bagaimana hal ini? Untuk sesaat, Xiao Yan terkejut, ruang siklon, yang merupakan akar dari kultivasinya. Setelah ruang topan dihancurkan, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh. Namun, setelah Xiao Yan menuangkan kekuatan jiwanya ke ruang topan, tidak peduli seberapa gila Xiao Yan mencari, aliran udara tidak dapat dideteksi lagi. Kemudian, ketika suasana hati Xiao Yan berubah secara dramatis, lautan penuh semangat juang di ruang topan tiba-tiba muncul pada saat ini. Semangat juang yang bergejolak melonjak liar. Di bawah tatapan Xiao Yan, itu berubah menjadi pusaran besar. Semangat juang yang agung tidak lagi dikendalikan oleh Xiao Yan. Itu berkumpul menuju bagian terdalam dari pusaran satu persatu, seperti ditarik oleh suatu kekuatan. Pada saat yang sama, napas yang akrab datang dari dasar pusaran, dan napas itu masih naik dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah aliran udara yang tidak terlihat. Aliran udara sebenarnya menelan semangat juang di ruang topan Xiao Yan. Situasi tak berdaya ini mengejutkan Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi krisis. Xiao Yan hanya bisa melihat semangat juangnya di ruang siklon diserap secara tidak nyata, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia tampaknya telah melakukan kesalahan besar. Dia seharusnya tidak mencoba kekuatan yang tidak diketahui ini dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa hasilnya akan membawanya ke tepi kehancuran. Namun, dalam sekejap, udara di ruang siklon ditelan oleh aliran udara yang tak terlihat. Pada saat yang sama, volume aliran udara telah cukup meluas untuk mengisi seluruh ruang siklon. Selain itu, aliran udara tampaknya berkembang secara bertahap. Pada saat yang sama, ruang putaran udara juga meluas, seperti tampilan yang hampir meledak. Tanpa dukungan semangat juang, topan meledak, yang akan menyebabkan situasi yang tidak dapat diperbaiki bagi Xiao Yan. Pada saat itu, kultivasinya yang diperoleh dengan susah payah akan menghilang. Itu dia. Apakah sudah berakhir? Itu dia. Apakah sudah berakhir? Dengan enggan, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berbisik, seperti bunga yang sekarat. Meskipun Xiao Yan selalu penuh percaya diri dan sikap tanpa kompromi terhadap apapun. Seringkali dalam situasi putus asa, situasinya akan selalu berubah 180 derajat, tetapi seringkali di bawah premis bantuan. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada bantuan atau backhand. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan napasnya, seolah-olah tubuh itu bukan miliknya. Aliran udara penuh masih berkembang, dan ruang siklon berkembang sesuai. Jika itu normal untuk melihat perluasan ruang topan, Xiao Yan akan sangat terkejut. Dia tidak sabar menunggu perluasan ruang siklon untuk beberapa lingkaran lagi. Perluasan ruang siklon berarti semakin banyak semangat juang yang diserap Xiao Yan, semakin banyak kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan secara kualitatif. Namun, seperti biasa, ekspansi ini akan meningkat secara signifikan hanya ketika dia membuat terobosan dalam budidaya. Adapun waktu biasa, hampir tidak mungkin. Tetapi saat ini, meskipun ruang topan terus berkembang, hati Xiao Yan tidak bahagia sama sekali. Tanpa dukungan semangat juang, begitu ruang topan meledak, itu hanya akan membakar budidaya Xiao Yan dan menjadi sia-sia dalam sekejap. Pada saat itu, akan sulit untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, bahkan jika dia ingin keluar dari kota Jinyao hidup-hidup. Apakah hari ini tanggal kematian Xiao Yan? Memikirkan hal ini, Xiao Yan sangat ketakutan.
Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangannya sendiri. Saya khawatir bahkan orang-orang dari 4 pintu utama tidak mengharapkannya. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedih. Setelah semangat juang dihancurkan, bahkan dengan kekuatan jiwa, Xiao Yan tidak bisa menonjol. Jadi sepertinya daratan Yuan Wu dan rombongannya akan berhenti hari ini. Meskipun saya tidak ingin mengakuinya di hati saya, tampaknya inilah kebenarannya. Belum pernah melihat pemandangan brilian dari benua ini, belum bertanding dengan para pahlawan, belum mengalami pertempuran sengit, jadi semuanya berakhir. Klik. Saat berikutnya, di tubuh Xiao Yan dan di ruang topan, suara ledakan yang tajam tiba-tiba datang. Xiao Yan hampir tidak perlu melihat. Dia tahu bahwa ini pasti ruang topan. Dalam proses ekspansi aliran udara yang terus-menerus, dia akhirnya tidak tahan dan meledak. Leluhur Xiao Xuan dan keturunan Xiao Yan tidak layak. Saya harap leluhur akan memaafkan saya. Di ruang topan, bayangan virtual Xiao Yan menutup matanya ke langit, dan jejak air mata yang tidak mau muncul di sudut matanya. Semuanya berakhir di sini. Boom! Kemudian, gelombang semangat juang yang mengerikan itu seperti semburan sungai kuning. Ini menjelajahi tubuh tak terlihat Xiao Yan. Dalam sekejap, itu penuh dengan ruang topan. Saat ini, ruang topan tidak rusak seperti yang diharapkan Xiao Yan, tetapi berhasil banyak berkembang. Hanya dari saat ini, ukuran ruang topan, itu tidak akan kehilangan ruang topan seorang pria kuat di tengah-tengah Doudi bintang 6. Dengan kata lain, dengan semangat juang Xiao Yan, dikombinasikan dengan api yang berbeda, dikombinasikan dengan berbagai cara, dan ruang topan yang diperluas ini, saya khawatir kekuatan tempur biasa Xiao Yan saja tidak akan kalah dengan yang biasa, orang kuat di tengah-tengah kaisar pertempuran bintang 6. Begitu dia benar-benar mulai melakukan yang terbaik, aku takut Xiao Yan. Klik, pada saat gelombang pertempuran menyapu, mata tertutup Xiao Yan juga terbuka tiba-tiba. Dia melihat semua hal ini di depannya dengan terkejut, dan hatinya tercengang. Tapi saat ini, sepertinya ada penghalang yang tidak bisa dijelaskan jauh di dalam tubuh Xiao Yan, yang tiba-tiba rusak pada saat ini. Dari dunia luar, Xiao Yan duduk di langit malam. Pada saat retakan renyah terdengar di tubuhnya, angin kencang bertiup di dunia tanpa peringatan. Badai mengembun menjadi tornado besar di malam hari dan berkembang pesat dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Namun, dalam sekejap mata, itu menutupi sebagian besar langit. Pada saat ini, bahkan barisan besar di atas langit tersentuh oleh badai. Berdengung. Dalam kegelapan, di aula yang terang benderang di kota Jinyao, beberapa sosok duduk di depan mereka. Di depan mereka ada kolom batu hitam yang dicat tebal, yang merupakan kolom batu yang berdiri di tengah alun-alun yang dilihat Xiao Yan di siang hari. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya keemasan di pilar batu yang awalnya tenang. Segera, di aula utama, mata tertutup dari 3 sosok yang duduk di depan pilar batu tiba-tiba terbuka, dan 3 pasang mata tua keruh langsung menatap pilar batu di depan mereka. Namun, pada saat mereka semua menatap pilar batu, cahaya keemasan asli yang bersinar, tapi itu menjadi gelap dengan cepat. Melihat adegan ini, ketiganya saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka semua memiliki dengungan dingin di hati mereka. Tidak apa-apa, seharusnya tidak disentuh oleh seseorang secara tidak sengaja. Melihat cahaya keemasan, yang berlangsung sesaat, itu menyebar. Di antara ketiganya, seorang lelaki tua berbaju brokat sedikit mengernyit dan berkata dengan nada agak rendah. Sialan, jika aku bertemu seseorang yang menyentuh perbatasan lain kali, aku harus menarik kulit dan uratnya. Hehe, Lao Huo, kurasa emosimu harus ditahan. Hari ini, tuan muda dari keluarga itu telah datang ke kota. Jika kamu berani melakukannya, itu tidak menyenangkan. Qiming, jaga dirimu baik-baik, bocah itu. Tentu saja aku tahu bagaimana menghadapinya. Begitu dia mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, seorang lelaki tua berjubah emas di aula tiba-tiba mencibir dan berteriak, sementara orang yang diteriaki tampak acuh tak acuh. Jelas bahwa dia telah terbiasa dengan temperamen buruk yang terakhir. Segera, aula itu sunyi lagi. Pada saat yang sama, di kekosongan eksternal, Xiao Yan sedang duduk dalam badai yang mengejutkan. Tampaknya segala sesuatu yang terjadi antara langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan dia. Di langit malam, ketika badai menjadi semakin ganas, ruang hampa tiba-tiba pecah menjadi kehampaan yang tak berujung. Kemudian,
Gumpalan cahaya energi hitam tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan, memancar keluar dari kehampaan yang tak berujung, secara bertahap bergabung bersama, dan dengan cepat menyatu menuju pusat alis Xiaoyan. Pada saat menyentuh bagian tengah alis yang terakhir, mereka langsung terserap. Untuk waktu yang lama, ketika badai bubar, semua yang ada di tubuh Xiaoyan juga kembali tenang. Ketika Xiaoyan terbangun dari keadaan bingung itu, ada sentuhan perut ikan putih di cakrawala di kejauhan tak sadarkan diri. Malam berlalu, ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, sentuhan perut ikan putih telah dituangkan di cakrawala di kejauhan. Menatap ke langit, bintang-bintang terang di langit malam telah lama menghilang. Hanya di langit barat yang jauh, ada bulan sabit yang ingin menghilang. Malam berlalu dan hari baru datang, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan 1 hari lebih dekat ke awal pelelangan, dan tidak ada banyak waktu tersisa baginya untuk memperbaiki pil kebangkitan. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas panjang, dan kemudian matanya berbalik dan jatuh pada dirinya sendiri. Sepasang mata hitam yang dicat mau tidak mau melewatkan warna cerah. Meskipun tidak jelas apa aliran udaranya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang topan di tubuhnya telah berkembang pesat. Ekspansi ini bukan ilusi Xiaoyan, tapi nyata. Melihat ke dalam, Xiaoyan dengan hati-hati memeriksa setiap sudut tubuhnya dan menemukan bahwa setelah angin saat ini meledak, sepertinya telah menghilang di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Apakah itu benar-benar satu-satunya cara? Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa segera setelah ledakan pertama, ada suara jernih lainnya. Suara itu ada di tubuhnya. Dia mendengarnya dengan jelas, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan jejaknya. Ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat bingung. Pencarian itu sia-sia untuk waktu yang lama. Xiaoyan harus sementara menarik pikirannya untuk melanjutkan pencarian dan memulihkan kekuatan jiwanya. Matanya terbuka lagi, berdiri dari atas loteng di bawahnya, dan ingin terbang ke bawah. Namun, tepat pada saat berikutnya, ketika langkah Xiaoyan berubah dan langkah Tianjue ditampilkan, dalam kekosongan di sekitar tubuh Xiaoyan, angin tiba-tiba jatuh, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Xiaoyan tiba-tiba merasa rambutnya berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Pada saat mendarat, ada perasaan pusing di benaknya. Langkahnya bergetar beberapa kali dan dia duduk di tanah. Kecepatan luar biasa yang tiba-tiba terungkap membuat Xiaoyan tidak bisa merespon. Sampai film yang bagus terukir, Xiaoyan secara bertahap bangun dari keterkejutan sementara, dan pusing di benaknya berangsur-angsur mereda. Setelah beberapa pemikiran umum di dalam hatinya, Xiaoyan tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu, dan senyum gembira tiba-tiba muncul di wajahnya yang tergesa-gesa, matanya terus-menerus mengamati kakinya dan merasakan aliran udara di sekelilingnya. Kejutan di hatinya bahkan lebih sulit dikendalikan. Ini, langkah Tianjue, akhirnya menerobos lagi. Ekstasi di hatinya membuat tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Akhirnya, langkah Tianjue, yang sudah lama tidak membuat kemajuan, akhirnya menjadi terobosan lagi. Kembali di wilayah selatan, Tianjuebu telah menembus ambang batas wilayah yang digerakkan oleh angin, Dacheng. Namun, setelah datang ke wilayah barat, Tianjuebu belum membuat kemajuan. Namun, setelah budidaya tadi malam, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau peran angin saat ini. Tianjuebu akhirnya melewati ambang batas wilayah yang digerakkan oleh angin, Dacheng dengan panik. Sekarang Tianjuebu sudah resmi masuk ke Lingyun. Wilayah besar Lingyun adalah sesuatu yang Liu Feng, nenek moyang keluarga Liu, tidak lakukan pada awalnya. Tentu saja, ini mungkin faktor kekuatan, tapi setidaknya, langkah langit Jue, yang awalnya berwarna abu-abu, akhirnya akan mekar dengan cahayanya di tangan Xiaoyan. Lingyun berbisik di mulutnya. Ekstasi di hati Xiaoyan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Menurut narasi Tianjuebu, ketika Juebu berhasil berkultivasi di Lingyun, tidak hanya kecepatannya sendiri yang akan meningkat secara mengejutkan, tetapi juga manfaat yang dibawa oleh Lingyun akan ditingkatkan dalam semua aspek. Poin ini, apakah itu operasi semangat juang atau kecepatan serangan, serta aspek lainnya, akan sangat meningkat. Dengan cara ini, ditambah dengan perluasan ruang topan Xiaoyan, kekuatan tempurnya sendiri pasti akan meningkatkan level lain. Dengan peningkatan kecepatan di semua aspek dan kemampuan bertarung teroris Xiaoyan, saat ini, Xiaoyan tidak lagi memiliki rasa takut pada kaisar pertarungan bintang 7. Lain kali,
Jika dia bertemu orang-orang dari 4 sekte besar, Xiao Yan juga yakin bahwa dia akan bisa membunuh mereka sendirian. Adapun Kaisar Pertempuran Bintang 9, saya tidak tahu kedalamannya untuk saat ini. Namun, jika Juebu hari ini telah menembus Ling Yun, bahkan di hadapan Kaisar yang bertarung dengan Bintang 9, apakah saya dapat memiliki kekuatan perang atau tidak, setidaknya saya tidak akan takut padanya. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan petualangan tadi malam. Tak disangka, kesempatan ini tak hanya memiliki lika-liku, tapi juga diuntungkan. Sekarang tampaknya ketika para patriark dari 4 sekte besar melihatnya lagi beberapa bulan kemudian, ekspresi yang luar biasa akan muncul di wajah mereka. Dia mencibir di dalam hatinya. Segera, Xiao Yan menyingkirkan pikirannya dan mengalihkan pandangannya. Namun, dia melihat matahari terbit-terbit di langit timur, dan kota Jinyao, yang telah sunyi selama 1 malam, sekali lagi memulihkan kemakmurannya seperti kemarin. Terlebih lagi, dengan semakin dekatnya pelelangan, kota Jinyao hari ini hanya akan menjadi semakin makmur dari hari ke hari. Saya tidak tahu betapa menakjubkannya kota itu ketika pelelangan datang. Tentu saja, terlepas dari situasi di kota pada saat itu, setidaknya pada saat ini, pikiran Xiao Yan tertuju pada pil kebangkitan yang harus disempurnakan selanjutnya. Kultivasi suatu malam membuat Xiao Yan mengalami perjalanan yang sedikit bergelombang, tetapi hasil akhirnya memuaskan. Selain itu, bahkan keadaan Xiao Yan sendiri lebih baik dari sebelumnya, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang alasannya. Jadi sekarang, Xiao Yan juga harus mulai bersiap untuk memperbaiki pil kebangkitan. Loteng di depan saya tidak kecil, dengan ketinggian penuh 5 lantai, dan ini hanya rumah Xiao Yan. Saya harus mengatakan bahwa toko lelang ini benar-benar masalah besar. Setelah memasuki kamar tidur, Xiao Yan menutup pintu dan membungkus seluruh ruangan dengan kekuatan jiwa. Kemudian dia mengorbankan Raja Utara lagi. Kesulitan memperbaiki pil tingkat keempat di kota Jinyao kali ini tidak kecil. Ditambah dengan keberadaan para penyihir arai itu, pasti akan menyebabkan keributan di kota ketika pil itu selesai. Xiao Yan pasti tidak punya waktu untuk mengurusnya. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Raja Utara. Dengan kekuatan Bei Wang saat ini, saya percaya bahwa selama itu bukan kaisar tingkat tinggi yang melawan orang kuat, itu tidak akan menimbulkan masalah. Ketika semuanya sudah siap, Xiao Yan melambaikan tangannya yang besar, lampu di cincin di antara jari-jarinya tiba-tiba menyala, dan tripod obat merah jatuh. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kali ini dia sedang memperbaiki pil tingkat keempat, tingkat keberhasilan pemurnian pil dengan Luo Tianding akan lebih besar. Untuk menghindari lebih banyak masalah, sekarang dia hanya bisa menggunakan tripod binatang. Di kamar tidur, Xiao Yan duduk di tempat tidur. Di depannya, sebuah tripod obat merah berdiri dengan mengesankan, yang merupakan tripod dari semua hewan. Pada saat ini, api putih hutan menyala di tripod binatang. Suhu tinggi yang mengerikan meningkat dengan cepat di tripod obat, api putih hutan terdistorsi dan ilusi, gelombang api menghantam 4 dinding tripod obat, dan bel renyah berdering tanpa henti di tripod obat, sementara Xiao Yan merentangkan tangannya rata di dadanya dan pil ungu menetes dan mengambang di telapak tangannya. Pil ungu ini adalah ramuan kenaikan. Dengan bantuan eliksir naik, Xiao Yan dapat secara paksa meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat dukun tingkat keempat dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, meskipun Xiao Yan hanya seorang herbalis tingkat ketiga, ia secara alami akan dapat memperbaiki ramuan tingkat keempat. Tapi sekarang, meskipun masalah kekuatan jiwa telah terpecahkan, waktu yang tersisa untuk Xiao Yan hanya 2,5 bulan. Dalam 2,5 bulan, memperbaiki pil tingkat keempat tidak mungkin di mata orang biasa. Bahkan beberapa dukun tingkat keempat mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Namun, situasi saat ini seperti ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Xiao Yan harus memperbaiki pil urutan keempat dalam 2,5 bulan. Pada awalnya, Xiao Yan menghabiskan setengah tahun memperbaiki ramuan es. Meskipun Xiao Yan berhati-hati, juga telah dijelaskan bahwa obat mujarab tingkat ketiga tidak mudah untuk disempurnakan. Bahkan sekarang, Xiao Yan juga membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk memperbaiki obat mujarab tingkat ketiga. Oleh karena itu, dibutuhkan 2,5 bulan untuk memperbaiki obat mujarab tingkat keempat, ini hampir tidak mungkin. Namun, sekarang Xiao Yan tidak bisa lagi mentolerir keraguan. Sangat penting untuk memperbaiki pil Xingchen. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik,
Xiaoyan harus berhasil memperbaiki pil Xingshen dalam waktu 2,5 bulan. Dengan pemikiran ini, ekspresi di wajah Xiaoyan segera memancarkan warna yang menentukan. Jika selama periode ini, dia secara paksa merangsang kekuatannya sendiri, maka dengan bantuan api yang berbeda dan kekuatan jiwa dari dukun menengah tingkat keempat, Xiaoyan percaya bahwa bukan tidak mungkin untuk berhasil memperbaiki pil Xingshen dalam 2,5 bulan. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa dan semangat juang yang kuat, tidak sulit untuk memurnikan menjadi pil dalam waktu singkat. Kesulitannya adalah pemurnian pil tingkat keempat memiliki kesulitannya sendiri. Hanya ketika tidak ada kesalahan dalam proses pemurnian pil, Anda dapat berhasil memperbaiki pil Xingshen. Artinya, kunci dari semua ini bukanlah waktu, melainkan terletak pada kendali Xiaoyan atas pil urutan keempat. Dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, Xiaoyan mengambil Seng Lingdan dengan hati besi. Di pintu masuk pil, itu berubah menjadi kekuatan jiwa yang melonjak dan dengan cepat melonjak ke manik-manik jiwa di pikiran Xiaoyan. Berdengung. Untuk sesaat, kekuatan jiwa yang kuat tersapu tak terkendali. Berpusat pada Xiaoyan, dia ingin menghancurkan loteng. Kembali. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan minuman keras di dalam hatinya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang telah tersapu dengan liar tampaknya berada di bawah perintah yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan cepat ditarik dan kembali ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Merasakan kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa menahan napas panjang. Perasaan kuat ini sangat menyenangkan, tetapi sayangnya, kekuatan ini hanya sementara. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar bisa memiliki kekuatan ini. Tangannya sedikit tertutup, dan Xiaoyan bahkan bisa merasakan kekuatan jiwa yang melonjak, yang sepertinya menyembur keluar dari telapak tangannya. Orang-orang tidak bisa tidak memiliki dorongan untuk mengaum ke langit. Mengambil kembali pikirannya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan segera jatuh pada tripod binatang di depannya. Segera, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, cincin di antara jari-jarinya tiba-tiba berkedip. Kemudian, pita terbang keluar dari ring dan melayang di depan Xiaoyan. Bang! Xiaoyan menepukkan telapak tangannya pada tripod obat di depannya. Kemudian, hanya ada suara tumpul, dan penutup tripod dari tripod obat memantul. Ratusan bahan obat terbang ke tripod obat di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan. Ketika tutup tripod obat ditutup, alis Xiaoyan dan cahaya terang menyala, dan rune kuno juga muncul. Ini adalah pola keluarga dari keluarga Xiao. Pada saat pola klan muncul, kekuatan darah di tubuh Xiaoyan terangsang. Momentum Xiaoyan sendiri juga meningkat pesat pada saat ini. Itu awalnya milik nafas tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 5, tetapi dalam sekejap mata, itu telah dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 6, dan bahkan mendekati tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 6. Dengan pelepasan pola klan, semangat juang yang agung berada di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Memikirkan perfusi gila pada tripod obat di depannya, api dingin roh tulang yang terbakar di dalamnya, momentum kuat asli, menjadi lebih mengerikan pada saat ini. Suhu yang sangat panas bahkan di seluruh tripod obat membuat orang merasakan ledakan kekeringan dan panas. Di bawah nyala api ini, bahan obat dalam tripod obat layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap bahan obat layu dengan cepat, dan bagian yang tidak dapat digunakan hanya dibakar menjadi ketiadaan oleh api yang berbeda. Ini juga secara bertahap mengekstraksi energi dari pemurnian api yang berbeda. Ratusan bahan obat disempurnakan bersama, yang juga merupakan ujian besar bagi kekuatan jiwa. Untungnya, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini sebanding dengan dukun menengah tingkat keempat. Oleh karena itu, setidaknya dalam waktu singkat, ia memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat memperbaiki semua bahan obat ini. Proses pemurnian bahan obat berlangsung selama setengah bulan. Selama periode ini, karena beberapa kesalahan Xiaoyan, beberapa bahan obat berubah menjadi kehampaan dalam api yang berbeda. Saya khawatir bagian itu hanya bisa disempurnakan lagi. Ketika Xiaoyan memasuki keadaan alkimia, di luar kota Jinyao juga dipenuhi oleh orang-orang kuat. Pasukan dari semua lapisan masyarakat terus mengalir ke kota Jinyao. Setelah setengah bulan, ada lebih dari 20 orang kuat yang berperang melawan kaisar di kota Jinyao. Dalam hal ini, masih ada banyak kekuatan yang datang. Waktu berlalu, dan waktu 2 bulan mengalir dengan cepat. Saya melihat bahwa ada kurang dari seminggu sebelum dimulainya pelelangan, dan ada banyak orang kuat di kota.
Di antara orang-orang kuat itu, ada satu orang yang Xiao Yan temui di toko Sahe belum lama ini, Wakil Presiden Aliansi Herbalis, Han Dong. Juga pada saat ini, di ruangan tempat Xiao Yan berada, aroma ringan menyebar, gas kental terbentuk, dan pil telah mencapai langkah terakhir dari pil hamil. Matahari terbit di timur, dan itu adalah hari lain. Melihat bahwa masih ada seminggu sebelum pembukaan pelelangan, pil itu belum dilepaskan di kamar Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar yang diperoleh Xiao Yan dengan menelan Seng Lingdan akan segera habis. Ditambah dengan konsumsi semangat juang yang gila dalam 2 bulan terakhir, Xiao Yan sudah disebut kelelahan. Namun demikian, pil di tripod obat masih menetes dan berputar di bawah pemurnian gila api yang berbeda. Xiao Yan sepertinya tidak ingin berhenti. Dia harus melakukan hal terakhir. Seng Ling. Ini adalah teknik khusus yang digunakan oleh Yao Lao Jiao dan Xiao Yan. Pada pertemuan guru pemurnian obat yang diadakan oleh Danta Daratan Douki, Xiao Yan menggunakan teknik ini untuk meningkatkan kualitas pil. Sekarang, untuk memaksimalkan kemanjuran pil kebangkitan ini, Xiao Yan juga memutuskan untuk menggunakan Seng Ling lagi. Untuk mencapai kondisi untuk meningkatkan semangat, tujuan utama Xiao Yan sekarang bukanlah untuk menyelesaikan pemurnian pil, tetapi untuk melanjutkan pemurnian pil setelah pil menyelesaikan langkah-langkah pil hamil. Hanya dalam beberapa saat, Xiao Yan secara resmi dapat mulai membangkitkan semangat untuk pil kebangkitan. Pada saat itu, kualitas pil Xingchen tingkat 4 tingkat rendah yang asli dapat ditingkatkan lagi. Setelah pil Xingchen sebanding dengan pil perantara tingkat keempat, nilainya sendiri akan sangat meningkat dalam sekejap, apakah itu Chengdan atau Kuandan. Ini akan meningkatkan chip untuk Xiao Yan untuk bersaing memperebutkan bunga Fusang di pelelangan. Berdengung, berdengung. Di kota Jinyao, di langit yang semula cerah, tiba-tiba, angin dan awan berubah, dan awan guntur yang gelap dengan cepat berkumpul bersama, menyelimuti kota Jinyao dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apa itu? Apakah seseorang melintasi perampokan kaisar? Tidak, tidak, ini tidak seperti perampokan kekaisaran, tetapi lebih seperti Dan Lei. Ini adalah Jin Yao Cheng, wilayah dari Arai Mage. Yang paling tabu di antara mereka adalah dukun. Bagaimana bisa seseorang sebodoh itu memurnikan pil di sini? Tidak mungkin. Ketika awan guntur berkumpul, orang-orang di kota di bawah juga rusuh. Semburan diskusi kacau dengan cepat menyebar di kota. Orang-orang berjalan di atas langit, dan mata mereka tanpa sadar melihat langsung ke bawah awan guntur. Di belakang rumah lelang, ada paviliun sederhana, tempat Xiao Yan juga berada. Pada saat yang sama, di asosiasi penyihir arai di kota, beberapa penyihir arai juga mengerutkan kening dan berjalan keluar dari aula di belakang mereka, melihat ke arah rumah lelang. Orang lain mungkin harus membuat sedikit perbedaan, tetapi dengan keakraban mereka dengan ahli herbal, mereka dapat dengan mudah mengenali bahwa Lei Yun benar-benar Dan Lei. Siapa yang berani memurnikan pil secara terbuka di Jinyao Cheng? Apakah ini provokasi bagi kita? Di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih menatap ke arah Dan Lei dengan wajah muram dan berkata dengan nada rendah. Pergi dan lihatlah. Tidak peduli siapa dia, karena dia berani secara terbuka memprovokasi asosiasi penyihir arai kita, dia harus diberi warna untuk dilihat. Di antara beberapa orang, seorang lelaki tua berjubah emas yang memimpin bersenandung pahit, dan kemudian melambaikan lengan bajunya yang besar, dia pertama kali mondar-mandir di langit, diikuti oleh lebih dari selusin pemimpin senior dari asosiasi penyihir arai, semuanya dengan wajah muram. Namun, dalam waktu singkat, puluhan kekuatan kuat berkumpul di loteng tempat Xiao Yan berada. Ketika mereka datang ke sini, mereka mengunci loteng tempat Xiao Yan berada. Meskipun tidak ada aroma dan yang tumpah, mereka dapat dengan jelas merasakan bau api yang kuat yang terkandung di dalamnya. Tidak sulit untuk mengenali ini sendirian, pil pemurnian alkemis harus ada di loteng ini. Ledakan. Pada saat ini, awan guntur gelap di atas Jinyao Cheng tiba-tiba bergulung pada saat ini, dan guntur berguling dan mengejutkan hati orang-orang. Betapa mengerikan Dan Lei. Aku khawatir guntur semacam ini tidak disebabkan oleh obat dan biasa. Dari Dan Lei ini, pil yang disempurnakan oleh pria ini setidaknya adalah pil tingkat ketiga. Pil tingkat keempat, bahkan jika itu adalah pil yang akan digerakkan oleh yang kuat di lingkungan sumber. Hei, ada permainan yang bagus untuk dilihat sekarang. Di antara kerumunan, ada kata-kata yang penuh kejutan. Tentu saja, selain itu,
Ada lebih banyak lelucon dan keserakahan. Pada saat yang sama, di dalam ruangan, Xiaoyan mengeluarkan pil yang sudah jadi dari tripod obat di depannya, dan membungkusnya dengan api putih hutan yang mengamuk untuk memastikan pil itu tidak terpengaruh dan tetap dalam keadaan hamil. Pil, meski proses pil hamil seharusnya sudah berakhir sejak lama. Untuk melakukan ini, Xiaoyan, wajah tampan, menjadi pucat saat ini. Keringat dingin Bin terus mengalir dari dahinya. Pada saat menetes, dia dibakar oleh api yang berbeda dan berubah menjadi ketiadaan. Meskipun kondisi mental seluruh orang dekat dengan tepi kehancuran, Xiaoyan masih mengertakkan gigi dan tegas. Pada saat pil itu selesai, bahkan jika dia kehilangan semua kekuatan tempurnya, dia setidaknya bisa memperbaiki pil kebangkitan. Sepasang mata gelap melihat melalui nyala api putih di depan mereka dan menatap ramuan bulat di tengah nyala api. Kekuatan seluruh tubuh dengan cepat mengembun di ujung jari telunjuk tangan kanan. Kemudian, jari telunjuk mengangkat dan memadatkan kekuatan jiwa antara jari telunjuk dan obat mujarab, seolah-olah itu adalah jembatan khusus. Kemudian, Xiaoyan mengarahkan jari telunjuknya ke pil di tengah api dan mengarahkannya ke atas. Berdengung, berdengung. Di luar, orang-orang dari asosiasi penyihir arai datang terlambat, tetapi kekuatan pencegah mereka yang kuat memungkinkan mereka melewati kerumunan yang tampaknya tidak bisa ditembus. Kemanapun mereka pergi, orang-orang di sekitar mereka dengan cepat memberi jalan, seolah-olah mereka takut akan kontak dengan mereka, seperti melihat dewa wabah. Cheng Zihui, aku bahkan tidak menyangka dia akan datang. Orang ini adalah penguasa terbesar Jin Yao Cheng kecuali ketiganya. Tampaknya penyuling obat misterius tidak hanya akan gagal untuk memperbaiki pil, tetapi juga membayar harga tinggi untuk itu. Ada desahan kasihan di antara kerumunan. Memang, siapa yang menyuruh dukun misterius untuk memilih di mana memperbaiki obat? Dia harus memilih Jin Yao Cheng. Ini adalah wilayah penyihir arai. Bukankah provokasi tatap muka untuk memperbaiki pil di sini? Namun, tepat ketika orang-orang dari asosiasi penyihir arai datang ke sini, ketika Cheng Zihui, pemimpin pertama tim, baru saja menjatuhkan pandangannya yang suram ke loteng tempat Xiaoyan berada, tiba-tiba, sebuah kolom cahaya besar yang terang dan indah muncul. Dari loteng tempat Xiaoyan berada, menghadap langsung ke awan guntur di langit, pilar cahaya terang membubung ke langit. Di mata semua orang yang terkejut di kota, itu langsung melewati barisan besar yang diselimuti kota Jinyao dan menghilang ke awan guntur. Ini, apa ini? Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang dan melihat apa yang terjadi di loteng saat ini. Adegan ini benar-benar tampak luar biasa. Itu hanya memperbaiki pil. Itu terlalu berlebihan untuk mengembangkan gerakan sebesar itu. Ketika orang-orang di udara diam-diam terkejut, Xiaoyan terserap dalam pil di depannya. Tidak banyak kekuatan jiwa yang tersisa di alis, yang mengalir deras di sekitar pil kebangkitan. Di bawah kendali Xiaoyan, api aneh mengalir ke pil di depannya, menyublimkan kualitas asli pil lagi dengan teknik khusus, fuse kekuatan obat yang belum terintegrasi sempurna dalam pil lagi. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan bertahan selama hampir 10 menit. Pada saat yang sama, kolom cahaya yang aneh dan indah di depan semua orang juga berlangsung selama 10 menit. Akhirnya, kolom cahaya di langit menyebar dalam sekejap ketika Xiaoyan mengambil kembali jari-jarinya. Dengan bantuan cincin pil, Xiaoyan dengan mudah mengambil kembali pil itu. Kemudian, dia dengan cepat memasak tubuhnya lagi, membalikkan telapak tangannya, menelan sejumlah besar pil ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, dan memurnikannya dengan bantuan kekuatan api yang berbeda. Xiaoyan tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia sudah mengharapkan semua ini. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Xiaoyan untuk memulihkan kondisinya sendiri saat ini. Adapun Dan Lei dan orang-orang di luar, terserah pada Bei Wang untuk menyelesaikannya untuk saat ini. Setelah dia memulihkan beberapa kekuatan, dia bisa membuat kesimpulan. Di luar, Cheng Zihui menatap loteng di depannya dengan wajah muram. Ketika dia akan memulai, ada guntur tumpul lain yang menderu di telinganya. Boom, Presiden Cheng. Di belakangnya, seorang pria bertanya dengan curiga. Tidak, jangan lakukan sekarang. Sekarang Dan Lei sudah kental, itu berarti obat dan tingkat keempat yang disempurnakan oleh orang ini telah selesai. Kalau begitu, mengapa kita tidak menunggu dan menunggu sampai dia membawa Dan Lei? Pada saat itu, orang ini pasti kehabisan minyak dan cahaya. Kita tidak hanya bisa membersihkannya, tetapi juga mengambil kembali obat dan bersama-sama.
Meskipun dia tidak menyukai penyulingan obat, nilai pilnya membuat mereka lebih tersentuh. Kali ini, tujuan Cheng Zihui tidak hanya untuk menantang martabat arai mage di Jinyao Cheng, tetapi juga untuk mendapatkan pil tingkat keempat. Mendengar kata-kata Cheng Zihui, dia segera menunjukkan senyum muram di wajahnya di belakangnya. Kemudian dia melihat ke loteng di lapangan. Dia ingin tahu tentang orang macam apa dia yang berani memurnikan pil di kota Jinyao. Ledakan. Guntur bergema di langit, dan orang-orang di langit tampak berdiri di tempat seolah-olah mereka telah setuju sejak lama. Mereka menatap loteng tempat Xiao Yan sekarang, seolah-olah mereka sedang menunggu dan Lei datang. Di suatu tempat di antara kerumunan, Han Dong berbaju hitam menonjol. Pada saat ini, yang terakhir menatap loteng dengan cemberut. Sepertinya ada bau yang sedikit familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Di pinggiran baunya, itu seperti lapisan kain kasa, menutupi sebagian besar napas pria itu. Meskipun dia adalah ahli herbal tingkat kelima, dia masih tidak bisa dengan mudah menembus penghalang. Mungkin karena pemilik nafas, atau mungkin karena pihak lain adalah herbalis. Pada saat ini, Han Dong memiliki kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan tentang orang ini. Untuk ini, bahkan Han Dong sendiri tidak tahu alasannya. Di tempat lain, di tengah kerumunan, seorang pria muda dengan jubah brokat awan putih dan seorang pria tua jangkung di belakangnya juga menatap loteng tempat Xiao Yan berada. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Qin Yun dan Yan He yang bertemu Xiao Yan di luar Jinyao Cheng. Pikiran mantan secara alami menebak identitas dukun misterius di pagi hari. Namun, yang mengejutkannya, Xiao Yan hanyalah seorang herbalis tingkat ketiga, tetapi dia mampu memperbaiki pil tingkat keempat. Ini aneh. Namun, ketika semua orang di lapangan memiliki pemikiran yang berbeda, awan guntur di langit tidak lagi menunggu. Setelah mendengar suara guntur yang memekakkan telinga, guntur besar datang dengan ganas menuju paviliun tempat Xiao Yan berada di kota dengan teror menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang di langit khawatir, dengan harapan, cibiran, keserakahan, dan kasih sayang. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran. Melihat bahwa guntur besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan jatuh, Han Dong dan Qin Yun di antara kerumunan diam-diam menjalankan semangat juang di tubuh mereka. Begitu situasinya tidak sesuai harapan mereka akan segera mengambil tindakan. Namun, tepat ketika guntur turun dengan cepat, ketika Han Dong dan Qin Yun siap untuk mengambil tindakan, guntur itu meraung dan menabrak barisan besar di atas Jinyao Cheng. Kekuatan teror tiba-tiba tercurah, dan ekspresi wajah orang-orang yang hadir seketika mandek. Mereka menantikan kecelakaan Xiao Yan sepanjang waktu, tetapi mereka sepertinya lupa bahwa masih ada barisan besar di atas Jinyao Cheng, menjaga Jinyao Cheng sepanjang waktu. Saat ini, Dan Lei jatuh, dan barisan itu secara alami mengambil tugasnya untuk menyerang Dan Lei untuk pertama kalinya, itu ditentang dengan keras kepala. Pada saat ini, tidak peduli lusinan pasukan di kota atau orang-orang dari asosiasi penyihir arai, ekspresi wajah mereka sangat luar biasa, terutama orang-orang dari asosiasi penyihir arai. Tanpa diduga, arai besar yang awalnya digunakan untuk melindungi Jinyao Cheng pada akhirnya akan menjadi bantuan untuk membantu dukun misterius melawan Dan Lei. Ini mempermalukan orang-orang dari asosiasi penyihir arai, yang selalu menempatkan dukun di sisi yang berlawanan. Namun, saat tembakan pertama Dan Lei menyebar, barisan di atas langit juga berangsur-angsur menghilang. Tidak sulit untuk melihat bahwa seseorang dengan sengaja membubarkan barisan untuk membiarkan Dan Lei jatuh. Melihat barisan besar tersebar, Qin Yun di antara kerumunan menyipitkan matanya, dan senyum bercanda melintas di mulutnya. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat awan guntur di atas langit lagi. Meskipun arai membantu Xiao Yan memecahkan Dan Lei pertama, hal berikutnya adalah awal dari semua ini. Qin Yun tersenyum dingin di dalam hatinya. Pada saat matanya jatuh, dia tiba-tiba melihat bahwa kehampaan yang tak terlihat perlahan-lahan berputar di atas loteng tempat Xiao Yan berada. Sosok besar dengan tubuh ungu dan emas perlahan muncul di hadapan semua orang yang hadir. Lihat gambar ini. Itu bukan Raja Utara. Siapa lagi yang bisa ada? Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.